Sini. Dan ini untuk kamu berbelanja. Coba kamu sebutkan menu hari ini. Menu hari ini ya Nyonya? Hari ini, waduh, hari ini hari bermacam selera Nyonya. Apa saja? Apa cukup uang itu? Tunggu Nyonya. Menu untuk hari ini ya? Oh ya, untuk Nona Halidah yang sedang kuliah, dia memilih menu nasi goreng. Sedangkan Nona Rawiyah
Halida, bantu Sumi untuk memilih pakaian mami yang ada di lemari. Dan ini uang, nanti kamu belikan Sumi perhiasan. Wah, ada angin baik rupanya. Sum, kamu mimpi apa tadi malam? Menurut saya ya Nyonya, perhiasan itu tidak usah dibeli. Lebih baik memakai punya Nyonya saja. Bagaimana? Bagaimana kamu itu Sumi? Perhiasan mami kan mahal-mahal. Tak ada emas yang sedikit. Semua permatanya kan berlian. Nah, itu yang lebih bagus Nona. Sudah, Halida, kamu ambilkan saja si Sumi gelang, liontin, dan cincin itu buat Sumi. Aku tidak mengerti. Kenapa mami begitu memanjakan Sumi? Ini bukan memanjakanku, tapi sekedar untuk meyakinkan masyarakat bahwa Nyonya Dermawan, yaitu ibu Nona sendiri, dikenal sebagai pengusaha sukses. Sekalipun orang-orang pada tahu bahwa Tuan Dermawan, yaitu ayah Nona, cuma seorang pegawai biasa, tapi bisa meningkatkan kualitas seorang wanita dari kalangan bambu seperti saya ini. Sumi, ibu pikir tidak ada yang diperlukan lagi kan? Masih ada satu lagi Nyonya. Kalau memang ada, lain kali kita bicarakan ya Sumi. Ibu sudah sangat terlambat. Tapi ini demi kepentingan Nyonya Kak. Sumi, ingat, kamu sendiri punya tugas pokok dan mamiku punya tugas penting yang harus dikerjakan. Benar kan Mi? Betul, apa yang dikatakan Halida memang betul Sumi. Kamu harus disiplin. Nah, ibu akan segera berangkat sekarang. Tunggu Nyonya. Ada apa lagi pembantuku yang baik, yang cantik? Ih, mami sih terlalu lunak. Baik-baik, akan kudengarkan demi aspirasi seorang pembantu rumah tangga. Ada apa lagi Sumiku sayang? Sini Nyonya. Sini. Nah. Jadi begini Nyonya, agar urusan rumah tangga bisa licin dan tampak berbobot, saya usulkan kepada Nyonya agar menambah tenaga pembantu di rumah ini. Bagaimana Nyonya? Baik-baik, kau atur saja berapa orang maumu. Sudahlah Sum, soal pembantu tak usah dipikirkan. Aku kan sudah banyak waktu luang, tentunya aku bisa membantumu. Apa? Nona akan menjadi pembantu saya, dan saya akan menjadi bos Nona, begitu? Dan agak lucu sih ya, kalau nanti saya memerintah Nona, itu sangat melanggar kode etik namanya. Kamu kurang mengerti, Sum. Masalahnya, apabila kita menambah tenaga pembantu di rumah ini, itu kan menjadi beban berat bagi papiku. Kamu tahu kan berapa gaji papiku? Halida, soal gaji papimu jangan bikin kepalamu pusing. Sudah, biarkan saja usulannya si Sumi kita terima. Dan kepada musuh, kupercayakan berapa orang mau menambah. Nah, ibu harus segera berangkat sekarang. Hati-hati Nyonya. Wah, Ibu Nona betul-betul orang yang hebat. Bisa membangun rumah gedung sebesar ini, punya banyak mobil, dan sebentar lagi mempunyai banyak pembantu di rumah ini. Ini sangat mengagumkan sekali Nona. Iya ya Sum. Kalau dipikir-pikir, kita ini sudah menjadi keluarga yang hebat. Nah, betul itu. Oh iya, dan nanti saya mau usulkan juga kepada Nyonya agar membuat gardu penjagaan, lalu menggaji para polisi untuk tugas pikir. Dan saya akan mengatur jam tamu. Tidak akan sembarangan orang yang bisa bertamu di rumah ini.
Dan sebentar lagi, Sum, aku akan menjadi seorang sarjana. Dan mas kawin buat Nona akan semakin mahal. Ayah, kalau boleh saya usulkan, Nona pilih suami yang pedagang saja. Jangan seperti bapak, kan gajinya sedikit. Jangan menghina papiku. Biar gaji papiku sedikit, tapi bisa dimaklumi oleh mamiku, Sum. Tapi kalau Nyonya tidak berwira swasta, saya berani menjamin
Gimana kalau kita sama-sama pergi ke restoran? Wah, cocok itu Nona. Dan saya akan mencari pakaian nyonya yang terbaik. Mari Non, bantu saya. Sum, tolong bukakan pintu ya. Iya Nona. Nona, dan tolong ambilkan saya pakaiannya. Iya, Sum yang cantik. Nona, mari silahkan masuk. Ini rumahnya Tuan Dermawan, bukan? Iya, betul. Dan nyonya siapa ya? Siapa? Saya. Apa perlu kamu tahu? Kamu kan cuma pembantu di rumah ini. Iya, itu betul. Tapi sudah naik jabatan menjadi kepala biro. Kepala biro? Kepala biro apa? Kabir Mahta. Kabir matang. Apa itu? Oh, saya kira nyonya orang terpelajar. Tahu-tahu. Tahu-tahu apa? Tidak ada nyonya. Jangan marah-marah dong. Santai nyonya, santai. Apa? Kamu bilang saya tahu loh. Ada apa, Sumi? Ini cepat dandan ke dalam. Selamat siang. Ibu mencari siapa? Ini rumahnya Tuan Dermawan, kan? Iya, betul. Dan kamu siapa? Perkenalkan, saya Halidah, anak yang sulung, Bu. Oh, jadi ibumu sudah punya anak gadis yang sudah dewasa. Sudah kawin. Belum. Barusan selesai ujian negara. Ada apa ya, Bu? Pantas sekali, perawan tua. Belum laku kawin ya, Halidah. Loh, apa sih hubungannya urusan ibu dengan pertanyaan itu? Hubungannya erat sekali. Bagiku, wanita yang sudah melampaui umur 15 tahun dan belum juga kawin, berarti perempuan itu tidak laku kawin. Saya saja menjadi pengantin ketika saya umur 12 tahun. Kalau ada di kampung yang masih buta pengetahuan, memang betul. Tapi kita ini sekarang lagi ada di kota, di mana undang-undang menurut persyaratan umur bagi seorang wanita, bila wanita itu mau menikah, saya kira umur saya 24 tahun belum terlambat untuk kawin. Lalu mengenai dengan ibumu yang kukira umurnya sudah mencapai 40 tahun itu, kok masih mudik cari suami? Loh, apa maksud ibu menyinggung mami saya? Makanya saya mau bertemu dengan ibumu yang kurang ajar itu. Bu, dengarkan. Kalau ini ibu ingin menjadi seorang tamu yang terhormat, bicaralah dengan sopan. Saya datang cukup sopan. Kalau saya mau kurang ajar, rumah ini sudah tua berakhir. Lancar sekali. Tampaknya saja ibu sudah tua, tapi nyatanya seorang ibu yang tidak bermutu. Sekarang lebih baik ibu tinggalkan rumah saya ini sebelum saya bertindak lebih jauh. Oh, begitukah sikap seorang calon sarjana terhadap tamu yang datang tanpa kekerasan? Jaga dong prestasi seorang wanita, lebih-lebih seorang terpelajar seperti Anda. Yang buruk perangai itu siapa, ha? Kalau boleh saya tahu. Baik, Halidah yang cantik, saya akan menjawabnya. Seorang wanita yang berperangai itu ialah orang yang menggunakan sebagian hartanya untuk mengikat suami orang. Dan
sempat masuk SR, tapi baru sampai kelas 3. Saya dipaksa kawin oleh ibu saya. Lalu saya lari ke kampung lain dan ikut keluarga saya. Terus saya disekolahkan di Darussalam sampai kelas 3 sanawiyah. Oh, jadi kamu pintar baca Al-Quran? Saya sudah 4 kali tamat mengaji Al-Quran dulu. Oke, bagus. Prestasimu cukup baik. Coba kamu ambilkan di sana sepatu beledru yang berhak tinggi itu. Bawakan kemari. Oke, terima kasih. Non Halidah, berikan kepada dia untuk beli sabun. Dan kamu ambil uang itu, belikan sabun mandi. Nanti kamu cepatlah kembali. Dan kamu langsung ke kamar mandi saja. Bersihkan seluruh badanmu itu. Sana. Hei, tunggu. Nanti selesai beli sabun mandi, kamu cepatlah kembali. Dan kamu masuk lewat pintu belakang saja. Sana. Baik, Doro. Satu persoalan sudah bisa diselesaikan. Persoalan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas seorang wanita sambil melatih diri untuk menegakkan disiplin dalam rangka memasuki kehidupan yang baru yang kelak juga akan menjadi ibu rumah tangga. Selanjutnya, persoalan kedua. Apa itu, Non Halidah? Aku tidak ingin buka mulut dengan perempuan gila ini. Maksudnya apa? Saya tidak terima. Sabar, jangan emosi. Boleh bicara dengan dada panas, tapi kepala tetap dingin. Tadamul, ada apa kamu kemari? Begini, Sum. Suami perempuan itu bukan lagi mata keranjang, tapi keranjangnya. Apa? Ya, ingat. Dari mulut saya sudah katakan, di rumah ini sayalah yang berkuasa. Jadi contohnya kamu yang bernama Siti Rani itu. Oh, sekarang sudah jelas persoalannya apa. Kamu mau tahu wanita yang bernama Siti Rohani itu? Oke, bagus. Saya orangnya yang bernama Siti Rohani. Siapa orangnya yang ingin bertemu dengan saya? Loh, Mami tak usah kaget, Halidah. Mami keluar hanya berpura-pura. Mobilku pergi hanya diisi oleh seorang supir. Sedangkan aku langsung masuk lewat taman belakang. Mami mendengar sebuah persoalan yang terjadi di ruangan ini. Oh, jadi kamu istrinya Tuan Jackie Herman. Dan kamu juga ikut-ikutan menyebarkan isu tentang saudaramu. Sayang sekali, suamimu yang begitu baik, kau ada cara membabi buta sehingga nama suamimu jadi hancur. Bu, kamu barusan lihat aku dengan Tuan Jackie Herman, suami ibu ini. Saya melihat Tuan Jackie Herman di dalam mobilmu. Dan di sampingnya ada seorang wanita. Tentu saja wanita itu kukira kamu. Aku tidak mendustakan.
membantu Rawiyah menjemput 5 orang pembantu yang ada di desa Mekar. Dari mana Mami tahu tempatnya Rawiyah? Mami tahu, Halidah. Mami tahu di mana saja tempat nelayan anak-anak Mami. Bukankah Rawiyah pergi ke restoran? Mami tahu di restoran mana ia makan. Kan nanti gampang dijemput dengan sopir. Dan kenapa mesti dengan Tuan Jackie Herman? Iya, kenapa meski dengan suami saya, Bu? Pertanyaan yang bagus. Bertanya itu jauh lebih bagus, Bu, dibanding menduga yang bukan-bukan. Kenapa mesti dengan